Aduh. Udah kelihatan belum? Masih loading. Bentar ya. Kok lama ya? Nah, udah ya? Udah. Oke. Gedein dulu. Wait. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang conceptual framework. Saya sendiri Eka Setiawati dengan NIM 2020-1211-056 dan teman saya Andi Audi Nur dengan NIM 2020-1211-058 dan Medina Maharani dengan NIM 2020-1211-069. Yang pertama itu LO1, yaitu peranan kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi adalah teori akuntansi yang terstruktur.
Berikut merupakan komposisi kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama itu ada level 1, yaitu tingkat teoritis tertinggi, menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua ada level 2, yaitu konseptual fundamental, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan, seperti relevansi, keandalan, comparability, ketepatan waktu, dan dimengerti. Dan elemen dasar dari laporan akuntansi seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan keuntungan. Yang ketiga itu ada level 3, yaitu operasional, berhubungan dengan prinsip dan aturan, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dasar, dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. FASB telah mendefinisikan kerangka konseptual sebagai sebuah sistem yang homogen dari tujuan yang saling berkaitan dan fundamental yang diharapkan mengarah pada standar dan konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batas akuntansi dan pelaporan keuangan. Kata-kata seperti sistem yang homogen dan konsisten menunjukkan bahwa FASB mendukung sebuah kerangka yang teoritis dan tidak sewenang-wenang, dan kata mengatur mengarah pada pendekatan normatif. Meskipun benar bahwa profesi akuntan telah bertahan sejauh ini tanpa dibentuknya sebuah teori yang resmi, dan mungkin bisa terus bertahan, banyak masalah timbul karena kurangnya teori secara umum. Membiarkan entitas untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku umum diinginkan oleh beberapa entitas. Inkonsistensi dalam praktik telah dilihat sebagai masalah. Gillian, mantan anggota baik dalam PAB, APB, dan FASB berkomentar bahwa karena kurangnya kerangka konseptual, Gresham Law kadang-kadang mengambil alih. Praktik-praktik buruk lebih sering dijumpai daripada praktik yang baik. Kerangka konseptual yang telah diringkas oleh pembuat standar Australia adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena akan berakar pada seperangkat konsep yang terorganisir. B. Menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena ada ketentuan yang komprehensif. C. Dewan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena pemikiran di balik persyaratan tertentu akan lebih eksplisit, seperti halnya kompromi apapun dan mungkin termasuk dalam standar akuntansi tertentu. D. Kebutuhan akan standar akuntansi khusus akan dikurangi menjadi keadaan di mana penerapan konsep yang tepat kurang ketat sehingga meminimalkan risiko regulasi yang berlebihan. E. Mempersiapkan dan auditor akan dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. F.
Penyusunan persyaratan akan lebih ekonomis karena tidak perlu diperdebatkan kembali dari sudut pandang yang berbeda. LO2 yaitu tentang tujuan, kerangka, konseptual. Tujuan dasar laporan keuangan eksternal adalah memberikan informasi yang berguna kepada investor maupun calon investor dan kreditor dan pengguna lainnya dalam membuat investasi yang rasional, kredit, dan keputusan serupa. Tujuan ini dianggap mudah didapatkan dengan melaporkan informasi yang pertama berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang kedua berguna dalam menilai prospek arus kas, yang ketiga memuat tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Dalam rangka memberikan informasi keuangan yang berguna, akuntan harus memiliki informasi mana yang akan digunakan. Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi seorang akuntan untuk mengembangkan kualitas dalam membuat informasi yang berguna. Kerangka kerja IASB dikembangkan mengikuti arahan dari pembuat standar Amerika Serikat FASB pada periode 1987 sampai 2000. FASB mengeluarkan 7 pernyataan konsep yang mencakup topik-topik berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna. Yang ketiga, elemen laporan keuangan. Yang keempat, kriteria pengakuan dan pengukuran unsur-unsur. Yang kelima, penggunaan arus kas dan informasi nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Sedangkan Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC menyatakan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan seharusnya yang pertama mendefinisikan tujuan laporan keuangan, yang kedua mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna. Yang ketiga, mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep dasar pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. IAS 8 paragraf 10 mensyaratkan bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau penafsiran yang secara spesifik berlaku untuk
transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, manajemen juga harus menggunakan penilaian dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi. Yang pertama, relevan dengan pengambilan keputusan ekonomi, kebutuhan pengguna, dan yang kedua, andal bahwa laporan keuangan harus A. mewakili posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang sesungguhnya. B. Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa lain, dan kondisi, dan bukan hanya bentuk hukum. C. Netral, yaitu bebas dari dugaan. D. Prudent. Dan E. Lengkap dalam semua hal yang material. IAS 8 ayat 11 menyediakan hierarki dari pernyataan akuntansi. Dinyatakan bahwa dalam membuat keputusan yang diperlukan dalam ayat 10, manajemen mengacu pada dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan dan bimbingan dalam standar dan interpretasi terkait masalah yang sama. Dan yang kedua, definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam rangka. Australian Accounting Research Foundation atau AARF mengindikasikan beberapa manfaat yang akan timbul dari sebuah kerangka yang sukses sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena mereka akan berasal dari set tertib konsep. Yang kedua, menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena adanya merangkul semua ketentuan. Yang ketiga, pejabat yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam pemikiran di balik persyaratan spesifik akan lebih eksplisit karena ada kompromi yang dapat dimasukkan dalam standar akuntansi tertentu. Yang keempat, kebutuhan akan standar akuntansi tertentu akan dikurangi bagi mereka keadaan di mana aplikasi yang sesuai konsep tidak jelas sehingga meminimalkan risiko regulasi yang berlebih. Yang kelima, penyusunan dan auditor akan dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Yang keenam, pengaturan persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan dan manfaat yang diusulkan dari kerangka konseptual berasumsi bahwa kerangka konseptual yang digunakan di negara tertentu mendasari standar akuntansi negara itu. Oleh karena itu, penerapan standar IASB di Australia mengharuskan review dari kerangka konseptual Australia untuk menentukan cuaca kerangka bisa memenuhi fungsinya ketika ASB menerbitkan standar berdasarkan IFRS. Atau cuaca kerangka harus diubah
untuk memenuhi berubah keadaan pengaturan standar di Australia. Kerangka ASB sejalan dengan kerangka IASB dan memiliki paragraf tambahan dimasukkan untuk menjelaskan penerapannya di Australia. Tujuan dari kerangka kerja tidak berubah. Hal ini mencakup yang pertama, membantu ASB dalam mengembangkan standar akuntansi di masa depan. Yang kedua, mempromosikan peraturan harmonis dan mengurangi jumlah jika pengobatan alternatif. Yang ketiga, membantu preparer, auditor, dan pengguna laporan keuangan. Yang keempat, menunjukkan pendekatan ASB untuk merumuskan standar akuntansi. Oke, yang ke LO3 yaitu pengembangan kerangka konseptual. Yang pertama itu ada principle based and rule based standard setting. Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam proses penetapan standar karena menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan standar yang koheren berdasarkan prinsip konsistensi. Meskipun IASB memiliki tujuan untuk menghasilkan standar berbasis prinsip dan hal itu terlihat pada kerangka konseptual sebagai pedoman, beberapa standar terakhir seperti IAS 39 telah dikritik terlalu berbasis aturan. Namun, standar berbasis aturan memiliki beberapa keuntungan yang menjelaskan popularitasnya, termasuk peningkatan komparabilitas dan adanya kepastian atas auditor dan pembuat regulasi. Pada tahun 2002, Undang-Undang Sarbanes-Oxley menunjuk US regulator yaitu the Security and Exchange Commission SEC untuk melakukan studi tentang penggunaan prinsip-prinsip dalam proses penetapan standar. Penunjukan ini menghasilkan beberapa rekomendasi bahwa standar harus, yang pertama, berdasarkan analisis yang diperbaiki dan diterapkan secara konsisten kerangka konseptual. Yang kedua, jelas menyatakan tujuan dari standar. Yang ketiga, memberikan rinci dan struktur yang cukup bahwa standar dapat dioperasionalkan dan diterapkan secara konsisten. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan pengecualian dari standar. Yang terakhir, hindari penggunaan uji persentase atau bright lines yang memungkinkan para insinyur keuangan untuk mencapai kepatuhan teknis untuk menghindari maksud dari standar. Semakin besar penekanan pada kerangka konseptual, prinsip-prinsip dan tujuan muncul dari peristiwa baru-baru di Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley Act memperkenalkan banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan audit. Ini perbaikan regulasi pelaporan keuangan juga mengubah pendekatan untuk penetapan standar.
Salah satu alasan adanya dominasi peraturan dalam standar di Amerika Serikat adalah bahwa SEC meminta aturan dari FASB untuk digunakan dalam menafsirkan standar akuntansi. Namun, interpretasi standar akuntansi memerlukan keterampilan dan penilaian yang mungkin berbeda antara yang satu dan yang lain, sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda. Information for decision making and the decision theory approach. Informasi akuntansi pada awalnya lebih banyak ditujukan sebagai pertanggungjawaban pengurus perusahaan kepada pemilik perusahaan. Informasi akuntansi ini disusun pada akhir masa kepengurusan atau periode tertentu. Seiring dengan perkembangan bentuk perusahaan, manajer tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada para pemegang saham atau pemilik modal. Para pemilik modal ini ingin memahami apa yang telah dilakukan oleh manajer atau sumber daya yang mereka percayakan sebelumnya. Pemilik modal menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen perusahaan. Fungsi informasi akuntansi sebagai media pengawasan manajemen kemudian mulai beralih kepada fungsi pengambilan keputusan pada tahun 1960. Penekanan fungsi pengambilan keputusan terjadi karena adanya perkembangan teori keputusan atau decision theory. Pergeseran ini menjadikan informasi akuntansi berkembang lebih luas baik dalam hal cakupan penggunanya, informasi yang dikandungnya, serta kegunaan dari informasi akuntansi. Penekanan pada pengambilan keputusan juga berimplikasi pada penggunaan current value dibandingkan historical cost. Current value dianggap memiliki beberapa kelebihan untuk memprediksi masa depan dan dalam pengambilan keputusan. Current value merupakan nilai yang paling relevan untuk pengambilan keputusan karena masa kini adalah masa yang paling dekat dengan masa depan dan masih dapat dipertanggungjawabkan nilainya. Pendekatan teori keputusan dalam akuntansi berguna untuk menguji apakah akuntansi telah mencapai tujuannya. Teori ini berperan sebagai standar untuk menilai praktik akuntansi yang terjadi serta menjadi blueprint dalam penyusunan berbagai sistem praktik akuntansi individual. Jika sistem individu menyediakan informasi yang berguna, teori yang menjadi dasar sistem tersebut dapat dianggap efektif dan valid. International Development atau the IASB and FASB Conceptual Framework. Pada Oktober 2004, FASB dan IASB menginisiasi sebuah proyek pengembangan dan perbaikan atas kerangka kerja konseptual yang berlaku saat itu. Penyempurnaan kerangka kerja ini sangat berguna dalam pengembangan standar yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, konsisten secara internal dan terkonvergensi secara internasional. Perubahan-perubahan yang akan terjadi terkait dengan proyek ini adalah yang A. Fokus pada perubahan lingkungan yang terjadi sejak penerbitan kerangka kerja awal serta penghapusan kerangka kerja awal guna pengembangan dan konvergensi kerangka kerja yang ada secara efektif dan efisien. Yang B. Memberikan prioritas untuk menangani isu-isu yang terjadi di tiap tahapan yang kemungkinan akan memberikan manfaat kepada Dewan dalam jangka pendek. Isu tersebut adalah isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek terkait standar baru atau yang direvisi. Pekerjaan pada setiap tahapan akan dilaksanakan secara simultan dan Dewan berharap memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang sedang berjalan terhadap proyek-proyek lainnya.
Sebagai awal dari pertimbangan konsep yang dapat diaplikasikan terhadap entitas bisnis sektor swasta, Dewan kemudian secara bersama-sama mempertimbangkan konsep yang dapat diaplikasikan tersebut kepada organisasi swasta non-profit. Proyek ini akan diawasi oleh perwakilan Dewan Penyusunan Standar Pemerintah. Entity versus proprietorship perspektif. Sudut pandang entitas dan perseorangan akan mempresentasikan pendekatan yang berbeda terhadap pelaporan keuangan. Banyak kalangan yang sepakat bahwa dalam hal pelaporan keuangan, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang entitas dan bukan sudut pandang perseorangan. Sudut pandang yang digunakan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi pekerjaan pada tahapan D, penyusunan kerangka kerja konseptual, yaitu reporting entity. Pada tahapan ini, sudut pandang alternatif kembali didiskusikan demi memperoleh keputusan terbaik. Primary User Group. Dewan FASB atau IASB menyepakati bahwa pengguna utama laporan keuangan adalah penyedia modal saat ini dan potensi di masa yang akan datang. Penyedia modal ini adalah investor, peminjam dana atau lenders, atau kreditur lainnya dari suatu perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa terdapat banyak sekali pengguna laporan keuangan dan usaha simplifikasi kelompok utama pengguna laporan utama akan menimbulkan masalah baru. Simplifikasi hubungan antara entitas dengan pengguna individu ini akan menghilangkan karakter unik yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal lain yang menjadi perhatian adalah dengan adanya fokus pada pengguna utama, maka timbul kebutuhan untuk pihak lain, yaitu yayasan atau foundation dan kelompok pengawas corporate governance. Decision usefulness and stewardship. Pelaporan keuangan memiliki kegunaan yang beragam dalam pengambilan keputusan, mulai dari keputusan alokasi sumber daya hingga keputusan untuk melindungi dan meningkatkan investasinya. Pelaporan keuangan juga berguna dalam hal evaluasi kepengurusan atau stewardship. Beberapa pihak menganggap bahwa tujuan terkait kepengurusan atau stewardship tidak memperoleh perhatian yang sama apabila dibandingkan dengan tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, muncul juga pandangan bahwa peran laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna atau user untuk meramalkan future cash flow terlalu ditekankan atau berlebihan. Para ahli berpendapat bahwa akuntabilitas dan tujuan stewardship yang terkait dengan evaluasi dan pemantauan kinerja perusahaan di masa lalu sama pentingnya dengan kemampuan laporan keuangan sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tujuan stewardship tidak lagi boleh dikesampingkan dan tetapi disejajarkan dengan fungsi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Kualitatif karakteristik. Kerangka kerja IASB memiliki 4 karakteristik kualitatif, yaitu dapat dimengerti atau understandability, relevan, dapat diandalkan atau reliability, dan dapat dibandingkan atau comparability. Draft exposure yang diajukan oleh Dewan IASB mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna adalah relevan, penyajian yang meyakinkan, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Dewan juga menyatakan bahwa hambatan dalam pelaporan keuangan adalah materialitas dan biaya. Karakteristik kualitatif dibedakan menjadi karakteristik dasar seperti relevan dan penyajian yang meyakinkan, serta karakteristik tambahan seperti dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. LO4, kritik proyek kerangka konseptual. Perkembangan kerangka kerja konseptual tidak lepas dari kritik berbagai pihak.
Kritik ini membuat perkembangan kerangka kerja konseptual mengalami perkembangan yang lambat serta menjadi pemicu terselenggaranya proyek IASB atau FASB. Dalam melakukan analisis atas kritik yang terjadi, terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan ilmiah atau scientific approach dan pendekatan profesional atau professional approach. Dalam semua pertanyaan dalam penyusunan standar akuntansi, selalu terdapat pertanyaan yang sama yang diajukan, yaitu apakah yang dimaksud dengan nilai, bagaimana kita menilai elemen dasar akuntansi seperti aset dan kewajiban. Salah satu tujuan dari kerangka kerja konseptual adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga menghindari terjadinya perdebatan yang berulang mengenai hal yang sama. Ontological and epistemological assumption. Fokus dalam berbagai macam proyek kerangka kerja konseptual adalah menyediakan informasi pelaporan keuangan kepada pengguna dalam bentuk yang objektif dan tidak biasa. Ketidakbiasaan atau netralitas dapat diartikan sebagai sebuah kualitas informasi yang mencegah pengguna utama mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Filosofi tentang netralitas ini timbul karena anggapan bahwa kita bisa mengamati, mengukur, dan mengomunikasikan realitas akuntansi secara objektif. Filsuf ilmu pengetahuan berpendapat bahwa kebenaran ilmiah tidaklah objektif. Kebenaran ilmiah hanyalah sebuah pernyataan tentang kenyataan yang telah dibangun. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah teori yang menjadi dasar penyusunan kerangka dapat bersifat netral. Kerangka konseptual diyakini tidak dapat memberikan sebuah pengukuran realitas ekonomi yang benar-benar objektif karena tidak adanya realitas praktik akuntansi yang bersifat independen. Circularity of reasoning. Salah satu tujuan dari kerangka kerja konseptual adalah memberikan panduan kepada akuntan dalam menjalankan praktik akuntansi sehari-hari. Jika kerangka kerja konseptual dilihat secara sederhana, maka setidaknya akuntan harus mengikuti sebuah langkah ilmiah, yaitu prinsip dan praktik diperoleh dari teori yang berlaku secara umum. Namun, ada kalanya kerangka kerja konseptual tidak berlaku umum secara penuh karena terjebak dalam lingkaran internal. Ilustrasi yang bisa digunakan adalah standar reliability dalam pernyataan FASB nomor 2 yang sangat tergantung pada pencapaian kualitas lainnya, seperti penyajian yang meyakinkan, netralitas, dan dapat diverifikasi. Untuk mengatasi masalah circularity of reasoning ini, FASB telah mencoba mengajukan gagasan bahwa seseorang yang bekerja di bidang akuntansi wajib memiliki pengetahuan yang sesuai dan mencukupi dalam mengartikan sebuah laporan keuangan. An unscientific discipline. Pertanyaan dasar yang masih menghantui ahli akuntansi adalah pertanyaan apakah akuntansi adalah ilmu sains? Kerangka kerja konseptual akuntansi berusaha untuk mengadopsi pendekatan ilmiah, namun hal ini tidak serta-merta menjadi akuntansi sebagai cabang ilmu sains. Karena akuntansi lebih tepat dideskripsikan sebagai seni. Ahli akuntansi mempertimbangkan bahwa akuntansi lebih dekat dengan ilmu hukum dibandingkan ilmu fisika, karena akuntansi dan hukum berhubungan dengan berbagai macam pengguna yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda pula. Riset positif. Sudah sering menjadi perdebatan bahwa fokus utama kerangka konseptual telah mengabaikan temuan empiris dari riset akuntansi positif. Riset pasar mula-mula menyatakan keraguan-keraguan atas kemampuan data akuntansi yang dipublikasikan dalam memberi pengaruh pada pasar saham, dan juga keraguan atas pentingnya data akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam pasar saham. Selain itu, pasar saham juga nampak tidak bisa dikelabui dengan teknik akuntansi yang kreatif sekalipun.
Lebih jauh lagi, teori agensi menyebabkan banyaknya variasi teknik-teknik akuntansi yang berbeda. Teknik-teknik tersebut kemudian diseleksi oleh manajer berdasarkan biaya terendah atau prinsip efisiensi. Teknik akuntansi tersebut bervariasi antar perusahaan dan industri. Oleh karena itu, dalam memilihnya, informasi akuntansi akan sangat berguna. Disinilah titik di mana riset belum sepenuhnya digunakan. Nilai profesional dan pembelaan diri. Penjelasan mengenai kerangka konseptual dalam hal pembelaan diri dan nilai profesional sekilas nampak saling bertentangan. Pembelaan diri berakibat pada pemenuhan keinginan pribadi, sedangkan nilai profesional berfokus pada idealisme. Namun, penilaian profesional dapat mengandung banyak makna. Organisasi profesional merupakan pertumbuhan secara sadar atas sekelompok profesi. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kerangka konseptual tidak dapat berjalan dalam kondisi vakum sosial. Ketika campur tangan manusia yang kompleks terlibat, sangatlah sulit mengembangkan kerangka dan model yang lengkap. Kemustahilan dalam kesepakatan atas standar akuntansi normatif didukung oleh Dembski. Dembski bahkan memberikan bukti matematis bahwa tidak ada standar yang dapat membantu menentukan alternatif akuntansi tanpa melibatkan kepercayaan dan pandangan individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meiji. Yang selanjutnya LO5, yaitu kerangka konseptual dalam standar auditing. Next. Yang pertama itu pengertian. Salah satu pengertian yang itu adalah kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan suatu standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Next. Yang kemudian, kerangka konseptual untuk standar auditing. Salah satu pemakaian laporan keuangan adalah auditor. Jadi hal yang perlu dilakukan auditor adalah memeriksa laporan keuangan dan memberi pendapat. Itu yang tujuannya untuk meyakinkan laporan keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku. Karena ada kritikan, maka ada masalah yang akan ditimbulkan, yaitu karena standar banyak terdapat kelemahan. Padahal di samping itu tugas auditor adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar. Maka, dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama. Pekerja auditor tidak cukup hanya memberi pendapat kewajaran, sehingga akuntan publik harus melakukan hal-hal berikut agar laporan audit masih dapat digunakan. Jadi, hal yang harus dilakukan itu yang pertama adalah pengambilan keputusan yang mendapat informasi yang lengkap. Kedua, harus mempertimbangkan atau melibatkan resiko bisnis klien. Kemudian, yang ketiga, menekankan kegiatan internal auditor yang bertujuan untuk lebih meyakinkan keabsahannya. Next. Yang kemudian, kerangka konseptual untuk standar audit, teori awal audit menekankan peran logika dan konsep kunci seperti independensi auditor dan pengumpulan bukti. Dan pada tahun 1990-an, proses dan struktur audit yang diformalkan
berada di bawah tekanan dari klien untuk biaya audit yang lebih rendah dan nilainya yang lebih besar. Lalu ada pergeseran dari pengujian substantif yang menuju penekanan lebih besar daripada pertimbangan risiko auditnya, khususnya peran risiko bisnis klien. Audit risiko bisnis menekankan dampak ancaman terhadap model bisnis klien dari faktor eksternal dan risiko yang dihasilkan dari penipuan dan kesalahan dalam laporan keuangan. Next. Upaya besar pertama untuk menyatakan teori audit komprehensif umum adalah oleh Maus dan Saraf pada tahun 1961. Dalam tinjauannya, Miller menekankan bahwa Maus dan Saraf berusaha untuk memberikan landasan teoritis, yang hal ini tuh membawa mereka pada kesimpulan bahwa auditor tidak secara alami terbatas pada verifikasi informasi akuntansi. Jadi, para kritikus pun percaya bahwa audit risiko bisnis adalah upaya untuk membenarkan pekerjaan audit yang lebih sedikit dan konsultasi yang lebih besar. Perubahan legislatif sejak awal 2000-an telah membatasi kesempatan untuk berkonsultasi dengan klien audit, tetapi juga meningkatkan fokus pada audit kontrol internal klien. Next. Lalu pada tahun 1970, Statement of Basic Auditing Concepts atau yang disingkat ASOBAC yang dikeluarkan oleh American Accounting Association memiliki fokus yang kuat pada proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Konsep fundamental lain yang diidentifikasi oleh Mau dan Saraf fokus perdebatan teoritis dalam audit selama tahun 1980-an adalah peran struktur dan kuantifikasi dalam pengumpulan bukti dan proses evaluasi. Next. Akan tetapi, Kneckel berpendapat bahwa pada tahun 1990-an, tradisi audit dan upaya profesi untuk memformalkan proses audit mulai menghadapi tantangan dari kekuatan lain. Kekuatan ini termasuk tekanan dari klien pada auditor untuk mengurangi biaya audit dan memberikan lebih banyak Kneckel-Maurer pun berinteraksi antara faktor-faktor ini, yaitu hal itu menyebabkan perubahan dalam metode audit tradisional. Jadi, pada periode ini digambarkan sebagai periode pertumbuhan pesat dalam praktik audit dan perluasan kumpulan personal profesional, peningkatan teknologi dan kebutuhan yang dirasakan untuk mengurangi biaya dalam proses audit. Semua ini berkontribusi pada gerakan menuju proses yang sangat terstruktur dan formal dalam akuntansi perusahaan. Next. Nah, audit risiko bisnis adalah bentuk audit yang mempertimbangkan risiko klien sebagian bagian dari proses bukti audit. Formalisasi risiko audit terjadi pada tahun 1970-an. Model risiko audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko opini audit yang tidak tepat sebagai fungsi dari risiko bawaan kesalahan yang terjadi. Risiko bahwa sistem klien tidak akan mengendalikan sistem
dan tidak akan mencegah atau mendeteksi kesalahan tersebut. Dan risiko bahwa kesalahan auditor prosedur tidak akan mendeteksi kesalahan. Fokus pada risiko audit bukanlah hal baru. Bahkan, di tahun 1940-an, auditor diinstruksikan untuk memulai audit mereka dengan penyelidikan menyeluruh terhadap sistem klien dan mempertimbangkan pelindungannya terhadap penipuan dan kesalahan. Belum. Penekanan pada pengujian langsung atas transaksi dan saldo mulai berkurang, dan ketergantungan lebih pada pengujian sistem kontrol klien sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Ini melibatkan pengurangan waktu yang dikhususkan untuk audit dan pengurangan dalam pengujian substantif dan ukuran sampel. Proses ini kemudian dikenal sebagai yang akhirnya diketahui sebagai audit risiko bisnis, atau yang bisa disebut juga yang kita pelajari yang akan dipresentasikan ini audit risiko bisnis. Jadi namun Knekel tuh berpendapat bahwa persepsi protes tentang risiko mulai berubah secara dramatis dengan dirilisnya tahun 1992, yaitu laporan Internal Control Integrate Framework oleh Committee of Sponsoring Organization atau yang disingkat CSO. Auditor menjadi lebih sadar akan hubungan antara pengendalian internal dan pelaksanaan audit. Klien dengan kontrol internal yang lebih efektif terlihat memiliki risiko penipuan dan kesalahan yang lebih rendah. Dan ini memberikan kesempatan untuk membenarkan pengurangan sumber daya, biaya, dan biaya audit untuk klien ini. Selain itu, kesenjangan dalam pengendalian internal klien memberikan peluang untuk menjual jasa non-audit. Jadi, untuk mempertimbangkan risiko terhadap provisi kerugian, pinjaman bank, dan penilaian kelangsungan usaha, selain fokus pada penilaian aset dan kewajiban tertentu, audit risiko bisnis berarti audit harus memperluas cakrawala yang melampaui batasan ketat klien untuk memasukkan pemilik proses utama di luar organisasi. Benar. Dan dalam risiko bisnis auditor, risiko ini yaitu di mana auditor atau KAP akan menderita kerugian karena melakukan perikatan, meskipun laporan audit yang dibuat untuk klien dinyatakan unqualified opinion. Dan terdapat 3 risiko jenis audit. Yang pertama itu dari risiko audit itu ya sebagai contohnya adalah inherent risk atau risiko bawaan. Jadi risiko bawaan itu merupakan tuh kayak kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Jadi risiko bawaan itu selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Jadi itu risiko bawaan itu tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersinya.
Sebagai contoh, asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetapnya. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi. Dan semua orang berminat terhadap uang, sedangkan aktiva tetap lebih jelas keberadaannya. Risiko bawaan itu juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Nah, dan ada juga risiko yang kedua, yaitu risiko pengendalian atau yang disebutkan itu control risk. Jadi risiko pengendalian atau control risk merupakan risiko yang dapat terjadi dalam suatu asersi. Tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian interperusahaannya. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegahnya juga. Jadi risiko pengendalian itu merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian inter. Semakin efektif struktur pengendaliannya interperusahaan klien tersebut, akan semakin kecil risiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian interklien adalah efektif. Dan di risiko pengendalian itu juga terdapat dua macam gitu. Yang pertama itu actual level of control risk, assessed level of control risk. Jadi yang macam ini tuh ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian inter terkait dengan asersi dan prosedur untuk melaksanakan test of control. Pada saat rencana audit, jadi auditor itu menentukan besaran risiko pengendalian yang direncanakan untuk setiap asersi yang signifikan tersebut. Dan yang kemudian itu, yang kedua itu, Planet Assets Level of Control Risk. Jadi, ini tuh ditentukan berdasarkan asumsi tentang efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern yang relevan. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu risiko deteksi atau detection risk. Jadi itu di dalam risiko deteksi itu tuh merupakan risiko auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat di suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit. Jadi risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin besar risiko audit, akan semakin besar pula risiko deteksinya. Namun sebaliknya, apabila risiko deteksi semakin besar, atau bawaan ataupun risiko pengendaliannya akan semakin kecil risiko deteksinya. Jadi pada tahap perencanaan audit atau Plan Assess Level of Detection Risk untuk setiap asersi signifikan ditentukan dengan cara menerapkan model risiko audit atau Actual Level of Detection Risk yang dapat diubah auditor dengan cara dimodifikasi sifatnya, penentuan waktu juga, dan luas tes substantifnya yang dilakukan suatu asersi. Jadi di dalam penentuan risiko deteksi ini tuh auditor mempertimbangkan kemungkinan dia melakukan kesalahan seperti kesalahan penerapan prosedur auditing atau salah melakukan intervensi terhadap bukti-bukti audit yang telah dihimpun, dan ada perbedaan yang mendasar. Jadi antara risiko bawaan yang tadi dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi. Kedua risiko terdahulu itu terlepas dari dilakukannya atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi itu berhubungan dengan prosedur audit dan diubah oleh keputusan auditor tersendiri.
Dan yang selanjutnya itu risiko deteksi terbagi atas dua jenis risiko juga. Ada risiko deteksi yaitu risiko review analitis dan risiko tes substantif yang seperti sudah dijelaskan tadi. Jadi itu risiko review analitis itu merupakan risiko yang timbul karena prosedur-prosedur review analitis yang tidak dapat dideteksi kesalahan yang material. Sedangkan risiko substantif itu merupakan risiko kesalahan material yang tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur tes substantifnya. Dan selain risiko yang ada risiko yang di atas itu, risiko dalam audit itu dapat pula dibagi atas risiko sampling dan risiko non-sampling juga. Nah, kalau risiko sampling itu tuh yang berdasarkan sampel buktinya. Kalau non-sampling itu yang berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh auditor dari hasil pengujian karakteristiknya. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.